Assalamualaikum Ustaz. Ada sedikit mau tanyakan terkait masalah puasa. Ini kalau orang berpuasa, kadang ada yang puasa tidur aja. Ada taunya di kamar mandi aja. Satu lagi, kadang-kadang dia puasa Ustaz, tapi banyak kali suka apa ya eh, menjahili orang. Ini kira-kira dari kategori tiga ini apakah sah tidak puasanya Ustaz? Itu Ustaz. Coba dulu di antara tiga itu Ustaz. Kira-kira sah tidak puasanya? Baik, memang ada istilah yang sering kita dengar, katanya ini hadis, ya kan, yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah. Saya jadi nggak bisa bayangkan, Bang, kalau tidur adalah ibadah, orang jadi berlomba-lomba untuk tidur. Kan gitu kan. Jadi bukan berfastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan, tapi berlomba dalam tidur. Berpacu dalam tidur. Siapa yang paling banyak tidurnya, berarti lebih banyak ibadahnya. Kan gitu logikanya. Nah, ini sering digaung-gaungkan ketika Ramadan. Padahal sebenarnya ini adalah salah satu dari sekian hadis palsu yang disandarkan pada bulan Ramadan. Ini sebenarnya hadis palsu ini. Nah, tidurnya orang yang puasa adalah ibadah, katanya kan. Nah, ini palsu hadisnya. Kenapa dikatakan palsu? Karena ada satu perawinya yang dianggap menjadi penyebar hadis palsu. Namanya Sulaiman bin Amr. Nah, beliau ini adalah uh, bahkan beberapa sahabat meyakini bahwa ini adalah penyebar hadis palsu. Lalu kok oleh kita dijadikan sandaran seolah-olah jadi hadis yang sahih. Tidurnya orang yang ibadah tuh, tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Jadi ini yang terjadi sama kita kan. Udah puasa masuk, siang-siang sholat duhur tergeletak semua di masjid. Padahal ini hadisnya hadis palsu. Nah, padahal kalau kita tengok, kita balik sejarah, Rasul itu di bulan Ramadan malah perang Badar. Perang Badar tuh Rasul. Jadi orang malah perang di zaman Rasul pada bulan Ramadan bukan malah tidur. Jadi kan konotasinya malas nih. Kalau udah tidur nih kan malas. Konotasinya itu kan malas. Jadi kalau dikatakan tidurnya orang yang puasa itu adalah ibadah, saya takut jadi ini jadikan sandaran sama orang-orang malas. Ya akhirnya tidur aja dia ketimbang. Padahal puasa itu banyak hadis sahih yang lain kan. Man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa dengan penuh keimanan dan mengharap ridho Allah, diampunkan dosa-dosanya yang sudah lalu. Nah, jadi itu hadisnya sahih. Jadi masalahnya adalah kita suka menggunakan hadis palsu. Bahkan ulama-ulama dulu, kalau hadis-hadis semacam ini palsu, jangankan dianggap sebagai hadis, dijadikan hujah dalam beribadah pun jangan. Karena bisa menyesatkan kan. Dia tidurlah orang terus, nggak mau lagi ya. Padahal yang benar itu dalam beberapa hadis ya, ketika Ramadan datang banyak beramal, baca Quran, ya kan, kemudian hadiri majelis-majelis taklim, kemudian dengarkanlah ceramah-ceramah Ustadz tuh, kemudian berdialoglah dengan tokoh-tokoh apa namanya tokoh agama, dengan alim ulama. Nah, kemudian sodako. Ini sodako ini termasuk yang lebih diutamakan di bulan puasa. Infak, ya kan gitu. Nah, jadi kalau yang tidur tuh saya kira itu hanya dalil bagi orang-orang yang malas sebenarnya. Dan itu sebenarnya bukan hadis yang sahih. Itu adalah hadis yang palsu. Bagaimana dengan dia kamar mandi aja gitu loh kan, si kamar mandi aja tuh kalau di bulan puasa ini kadang-kadang tuh kan banyak nih wanita-wanita walaupun bulan puasa tapi pakainya juga vulgar kan, tengok kita juga nih ini ya cuman ya apakah membatalkan puasa kita juga. Apalagi saya laki-laki kalau nengok udah lihat tuh, oh aduh entahlah, nggak tahu lah terpandang gitu kan, apalagi kita duduk ke pelajar ya kan, terlihat kalau kalau di masjid oke lah nggak terlihat gitu loh. Dan satu lagi ada juga memang kita lihat wanitanya berjilbab tapi pakainya ketat, apa nggak terlihat Ustaz bodinya, terpandang awak juga Ustaz, itu mana lagi Ustaz? Jadi kalau ya ini sama di luar Ramadan pun nampak kita yang
haram, alihkan pandangan, gitu aja. Sama di luar Ramadan, mau Ramadan pun bisa jaga pandangan. Maka itu ketika ada yang seksi-seksi, yang nampak sana, nampak sini, ya janganlah awak tengok kan. Kalau tertengok, ini kan persoalannya kalau terlihat itu. Kalau terlihat, langsung astagfirullah, istighfar, tundukkan pandangan. Atau alihkan pandangan ke arah yang lain. Jadi gitu aja. Jadi puasa tak puasa, bukan berarti puasa begitu, kalau tak puasa boleh tengok terus, salah juga. Itu yang salah. Masalah. Maka kita juga jadi orang yang takwa. Inilah yang mau dibentuk, Bang. Dalam puasa Ramadan itu. Jadi puasa Ramadan akan membentuk kita jadi orang yang takwa. Apa maksudnya? Puasa Ramadan bentuk kita jadi orang yang tawadu. Puasa Ramadan bentuk kita jadi orang yang qanaah, merasa cukup. Puasa Ramadan akan bentuk kita jadi orang yang waro. Dan puasa Ramadan membentuk kita jadi orang yang yakin dengan ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu intisari dari pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Jadi bulan puasa ini apa yang bisa dikerjakan? Bermanfaat, ya kan? Tak ada manfaatnya, tinggalkan aja dulu selama Ramadan. Kita kumpulkan dulu yang ibadah dua ini, ibadah ubudiyah dan ibadah yang muamalah. Mungkin itu aja. Terima kasih Ustaz telah memberikan masukan ilmunya kepada saya yang bodoh ini tentang agama, apalagi masalah puasa saya nggak ngerti. Lebih dan kurang saya mohon maaf Ustaz. Terima kasih atas kehadirannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.